Saya mendengar kisah perjalanan saudara ke kampung-kampung itu memang sungguh luar biasa. Tapi saya ingin katakan kepada saudara dan sampaikan kepada semua gereja. Kalau gereja tidak merubah cara pelayanannya, maka percayalah Islam akan lebih menang daripada Injil. Ya, ini fakta, saudara. Saya mau bacakan SMS yang kemarin saya terima. Ada seorang rekan, kalau saya kemana, saya beritahu saya dari sini, dan itu keliling Indonesia. Dia bukan pendeta, bukan pengusaha, tapi dia itu informan istilahnya, selalu mencari berita. Nah, kalau saudara ingin kenal orangnya, nanti saya beri nomor teleponnya. Ya, dia keliling. Jadi ke kampung mana, di pulau mana, di desa mana, selama ada jaringan HP, dia pasti akan memberi SMS kepada semua rekan-rekan dia, baik itu pengusaha, baik itu pemerintah, baik itu pendoa, baik itu pendeta, untuk diberitahu. Nah, contohnya ini, waktu saya beritahu hari ini saya ke Palangkaraya itu kemarin, langsung di SMS tadi pagi, sekitar 30 kakak kepala keluarga Dayak di Kampung Pahauman, Kabupaten Landak, Kalbar, diberi 500.000 per kakak per bulan untuk masuk Kedar. Cara yang sama dilakukan di berbagai tempat di Kalbar. Anak-anak Dayak diambil dan sekolahkan di pondok di Serui, Papua. Sekolah-sekolah di pedalaman dijejali dengan buku-buku tentang Kedar. Program melarang misionaris di Indonesia memang mereka buat. Ketika misionaris asing terpaksa harus tinggalkan pelayanan mereka di berbagai daerah pedalaman, gereja tidak siap. Kedar yang sudah lama mengintai pun akhirnya berhasil masuk. Salam dari pedalaman. Saudara perhatikan itu. Saya tidak tahu di Kalteng. Di Papua, saudara, orang-orang Partai Keadilan Sejahtera, anggota mereka, dengarkan itu, setiap hari disuruh beli tanah 1 hektar, 1 orang. Karena tanah di sana murah. Di pedalaman nggak apa-apa, cuma 5 juta, 2 juta, 1 hektar. Itu tiap hari mereka beli. Tujuannya apa? Biarkan aja dulu. Yang penting dapat suratnya. Itu dibuat program jangka panjang mereka. Kita dengar SMS tadi ini. Jangan marah pada mereka dan jangan sakit hati, sebab mereka mau. Katakan dia atau tidak. Harusnya kita marah pada diri kita sendiri. Gereja ini ngapain? Nah, saya sarankan, tolong. Saya nggak tahu aglo atau siapa akan berbuat ini ya. Harus menempatkan orang sekarang di pedalaman-pedalaman. Kalau bisa per 3 bulan diganti orang-orang itu. Karena kalau cuma seperti yang saudara katakan nggak salah, tapi ini nggak efektif. Ingat tadi kata Pak Haji punya mobil. Dengar nggak tadi itu? Nah, sudah berapa lama dia di sana? Kita kalah dengan mereka. Kalau kita lihat fakta, ternyata orang Islam lebih siap menderita daripada kita. Jawab iya atau tidak? Saudara, saya beri contoh kecil saja. Maka itu gereja harus khotbahnya berubah. Dengarkan, jumlah perawat Kristen. Saya nggak tahu di Kalteng, tapi saya punya data di beberapa provinsi. Coba informasikan, ada Pak Dr. Probo, coba jawab. Jumlah perawat Kristen makin tahun itu makin habis. Anak-anak muda Kristen tidak mau jadi perawat, maunya masuk Indonesian Idol semua. Jawab iya atau tidak? Ini berbahaya, saudara. Jumlah guru Kristen pun makin berkurang. Kenapa? Karena pendeta di gereja tidak pernah khotbah hal ini. Semua maunya di kota, semuanya mau jadi artis. Anak-anak muda itu hati misi, hati hamba hampir tidak ada dalam gereja. Di kota, gereja bertengkar sendiri, berebut anggota, cari tanah buat gedung gereja baru. Orang Islam menjarah saudara kita di pedalaman. Lalu kita marah pada mereka. Kita yang jahat, tidak mau pergi, tapi kita marah pada orang yang pergi. Coba renungkan ini, saudara. Maka itu tolong, daripada istilah kita hit and run, pukul terus pergi, sayang uangnya. Coba tidak dengar Noni. Waktu dia cerita, hati saya terenyuh. Anak-anak ngurumunin dia. Itu tandanya apa? Nggak ada guru anak-anak. Ayo kumpulkan buku. Harusnya kalau pergi itu jangan cuma bawa sekoteng jahe, maaf. Bawa buku bacaan untuk anak-anak. Kemarin saya ke toko, apa itu? Saya beli buku, itu diskon 30%. Bagus-bagus buku untuk anak-anak. Saya beli hampir 30 buku, nggak sampai 400.000. Karena diskon 40%, saya kasih ke anak-anak. Jadi kita nggak bisa cuma sekedar pergi terus selesai. Siapa yang mikirin daerah sana itu? Nah, orang-orang didoakan sembuh. Setelah itu siapa yang follow up mereka? Saya percaya, nggak usah ditanya, saya tahu jawabannya. Pasti pendeta hampir nggak ada. Jawab dari berapa pergi itu, berapa gereja dan berapa pendeta. Dihitung nggak? Ada pendeta tidak banyak tidak di sana. Berapa gereja masing-masing? Ada berapa pendeta? Jadi jangan lihat satu gereja aja. Kita secara umum,
Kasihan sekali. Belum lagi bicara soal pendidikan. Pasti guru-guru juga berat ngajar di sana. Jauh begitu, susah begitu. Nah, saudara, kita lihat keadaan. Bagaimana gereja bersikap. Kita harus mikir betul. Kita harus mengakui. Maaf kalau ada pendeta di sini, tapi saya harus ngomong. Justru gereja sekarang itu musuh Injil yang paling hebat. Renungkan kata-kata yang tidak enak ini. Gereja adalah musuh Injil yang paling hebat. Karena gereja yang menghalangi penginjilan. Contohnya, kalau ada orang pergi, ribut dulu. Kita harus ngaku berapa persen uang gereja yang dipakai untuk misi. 99% gereja di kota sekarang hobinya cuma renovasi gedung. Jawab iya atau tidak. Minta uang jemaat untuk renovasi. Mimbar masih bagus diganti. Kursi masih bagus diganti. Ganti alat musik. Uang terus. Hanya untuk mempercantik penampilan. Padahal uang itu diperlukan untuk desa-desa. Mengerikan, saudara. Maka itu saya katakan kepada saudara, kalau gereja saudara hobinya minta uang saudara untuk renovasi, cepat keluar dari gereja itu. Karena itu bukan gereja. Kalau kita mempercantik gedung di kota saja, akhirnya saling saingan antar gereja. Ya atau tidak? Saling saingan, menyedihkan. Ayo kita mikir ini. Apa yang kita mau buat ke depan ini? Yesus mau datang. Dia minta. Bagaimana orang-orang yang belum percaya dia? Itu kan tugas kita. Betul nggak? Sejak awal dia memerintah kita. Pergilah kamu. Beritakan Injil itu ke seluruh bumi. Kapan kita pergi? Ternyata orang Islam lebih rajin daripada kita. Dan sebagai fakta kita lihat keadaan seperti ini. Lagi sekali jangan salahkan mereka. Nanti saya akan sebutkan salah satu saja penyebabnya. Kenapa kita kalah dan mereka menang. Ya, bagian terakhir nanti itu. Tadi Ibu Nita bicara soal caleg. Hari ini lagi siap pemilu. Jadi kalau ada orang datang pakai rombongan, wah ini caleg dari mana nanti itu. Saudara, ini yang kita harus pelajari. Sebetulnya kita semua adalah caleg-caleg kerajaan surga. Kok saya pakai istilah caleg? Kita ini adalah anggota legislatif kerajaan surga. Soalnya ternyata kata republik itu ada di dalam Alkitab kita. Nah, ini kita harus tahu sebagai gereja, kita harus buat apa. Sebab Yahweh ialah hakim kita. Di dalam republik itu pasti ada 3 lembaga penting, yaitu lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan lembaga eksekutif. Nah, kalau dikatakan Yahweh ialah hakim kita, inilah yudikatifnya, pembuat hukum. Yahweh ialah yang memberi hukum bagi kita. Nah, ini legislatifnya. Yahweh ialah raja kita. Nah, dia eksekutifnya. Nah, di Indonesia kan negara republik menggunakan 3 ini. Presiden itu eksekutif. Karena pelaksana mandat dari legislatif. Nah, yang tertinggi di negara republik ini adalah legislatif, bukan eksekutif. Maka itu caleg-caleg ini lagi ramai. Saya berkata di mana-mana, Indonesia sudah hancur. 10 tahun terakhir ini, negara ini rusak. Justru karena anggota legislatifnya. Tiap hari kita dengar mereka itu korupsi, ditangkap, dan sebagainya. Maka itu gereja jangan salah doa. Tolong para mendoa, doa kita. Mengapa doa-doa dicanangkan oleh jaringan doa yang begitu hebat sejak 2003 loh saudara. 2003 itu mulai gencarnya jaringan doa. Lalu 2005, masih ingat 555 itu, lalu miliaran rupiah dikeluarkan untuk buat acara di berapa puluh kota serentak dengan 5 Mei 2005 yang katanya transformasi. Maaf, kenapa nggak terjadi? Padahal doa sungguh-sungguh loh saudara. Betul nggak? Nggak main-main tuh orang berdoa. Air mata ditumpahkan begitu banyak. Masa Tuhan nggak mendengar? Lalu mengapa negara kita tetap terpuruk? Jawabannya cuma satu, karena kita salah berdoa dan salah alamat. Nanti alamatnya saya tunjukkan salahnya di mana. Dan apa salah doa kita? Doa kita salahnya ada 2. Kita doa tanpa pimpinan Roh Kudus. Contohnya, Tuhan berkati presiden kami, berkati wakil, berkati menteri, berkati anggota legislatif, berkati gubernur, berkati. Kata berkat ini yang salah. Karena negara kita ini dipimpin oleh perampok-perampok, saudara. Kalau kita doa berkat, berarti kita minta berkat perampok. Dan itu salah. Yang harus kita doakan adalah hukum perampok-perampok itu Tuhan. Maka itu akhir-akhir ini di semua kota di Indonesia foto-foto caleg luar biasa. Saya enak lihat foto itu. Bukan saya nggak suka mereka. Saya akan percaya mereka kalau caleg di Indonesia berkeputusan tanpa gaji. Kira-kira sudah setuju nggak saya berkata seperti ini? Kalau mereka nggak digaji jadi caleg, ayo kita pilih. Karena sudah terbukti itu tempat rampok yang paling ngeri di negara ini. Dan itu anggota dewan. Beritahu kalau ada keluarga teman jadi anggota dewan, sampaikan firman ini.